Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukhratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Masyiral kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Besar, Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Pemberi rizki untuk seluruh makhluknya. Kita semua yang fakir dan lemah di hadapannya. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga para pemimpinnya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang selalu patuh dan taat mengikuti syariat serta ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongannya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat kekasih Allah Subhanahu wa taala, jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas dipuji. Manusia dan seluruh makhluk Allah yang lain hanya pantas untuk memuji. Itulah sebabnya sifat yang paling dibenci Allah dari seorang hamba adalah sombong dan membanggakan dirinya. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah yang Maha Besar, hanya Allah yang pantas disembah, hanya Allah yang pantas diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah, hamba yang lemah, hamba Allah yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh rahmat dan kasih sayang Allah. Hari ini
jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam di pelosok bumi ini berkumpul di lapangan, di masjid, semuanya mengucapkan, mengagungkan kalimat yang sama, takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur rasa haru, karena di saat-saat seperti inilah kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita, akan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita hadir bersama kedua orang tua kita, namun hari ini keduanya sudah tiada. Mereka mendahului kita menuju alam baka, dan tinggal kita yang meneruskan cita-cita perjuangannya. Di tahun-tahun yang lalu kita bersama anak-anak kita, namun hari ini boleh jadi di antara kita sudah tidak bersama lagi dengan anak-anak kita, karena justru anaknya telah mendahului kita. Ada suami yang sudah tidak sama lagi dengan istrinya, karena istrinya pun mendahulinya ke alam kubur, atau sebaliknya. Ada istri yang sudah tidak lagi bersama suaminya hadir di tempat ini, karena suaminya lebih dahulu dipanggil menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Muncul kerinduan untuk bersamanya, tapi kerinduan tinggal kerinduan. Kerinduan kita hanya dibalut dengan linangan air mata, karena tidak mungkin kita kembali bersama. Kita hanya mengikuti dengan keyakinan suatu waktu kami pun akan mengikuti ke alam kubur. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal Allah sudah datang, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan, meskipun hanya waktu yang sangat sesaat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bulan Dzulhijjah mengingatkan kita profil keluarga teladan, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anaknya. Kita lihat keindahan tiga sosok manusia pilihan. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok ayah yang syarat dengan kedalaman hikmah dan keluhuran akhlak yang mulia. Konsepnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan istri yang solehah. Memilih istri yang solehah yang paling baik agamanya dan akhlaknya merupakan prasyarat untuk mendapatkan anak yang soleh. Tanpa kesolehan seorang istri akan sulit mendidik anak untuk tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sangat peduli kepada generasi-generasi penerus yang soleh. Nabi Ibrahim sering bermunajat kepada Allah agar dikaruniai anak-anak yang soleh dengan doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, berikanlah keturunan padaku dari orang-orang yang soleh. Quran surat As-Saff surat ke-37 ayat 100. Untuk memiliki anak yang soleh tidak dapat dengan mendadak, tetapi harus mendidik dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarganya. Kunci sukses Nabi Ibrahim adalah metode keteladanan, karena seorang anak cenderung meniru atau inisiatif pada orang di sekitarnya, terutama pada orang tuanya. Yang keempat, memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak. Setelah Hajar melahirkan Ismail, Ibrahim pun mengantarkan mereka ke Makkah. Kemudian ia bermunajat kepada Allah agar tempat itu diberkahi
dan baik untuk perkembangan akidah dan mentalitas anaknya. Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-37. Yang kelima, mengajak musyawarah kepada anak. Saat Ibrahim mendapat perintah menyembelih anaknya, ia panggil Ismail dengan kalimat ya bunayya, atau wahai anakku sayang. Panggilan penuh kasih sayang, komunikatif serta harmonis. Ibrahim meminta kepada Ismail menunjukkan sikap orang tua yang tidak otoriter, tidak memaksakan kehendak, dan tidak menjunjung tinggi musyawarah. Yang keenam, mencintai anak karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji cinta Ibrahim antara kepada Allah dan kepada Ismail. Ternyata demi cintanya kepada Allah, Ibrahim rela mengorbankan Ismail. Kisah ini mengajarkan kita agar mencintai anak-anak semata-mata karena Allah. Maka arahkan anak-anak kita dengan aturan Allah untuk menjadi generasi yang saleh. Yang ketujuh, melibatkan anak beramal saleh. Saat membangun Baitullah itu bersama anaknya, Ibrahim berdoa agar mereka menjadi hamba yang taat dan negeri itu diberkahi. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 126 sampai dengan 129. Yang kedelapan, Nabi Ibrahim berharap dan mempersiapkan keturunannya menjadi imam. Allah mengisyaratkan bahwa yang dijadikan imam bukanlah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 124. Ibrahim mendidik anaknya untuk berlaku adil, tidak bertindak zalim. Sebagai orang tua, seharusnya kita lebih mengkhawatirkan masa depan akidah anak-anak kita daripada sekedar mengkhawatirkan karir dunia semata. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 133. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Profil teladan kedua adalah Hajar, dan istri daripada Nabi Ibrahim. Yang pertama, senantiasa ridho dan husnuzon kepada Allah. Sikap inilah yang menjadikan mentalnya siap menerima berbagai keadaan, dari yang paling sulit sekalipun. Masa-masa sulit dilaluinya dengan tetap yakin bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah membiarkannya. Yang kedua, qanaah dan tawakal. Hajar adalah sosok wanita yang memiliki kepribadian luar biasa. Sikap qanaah yakni menerima dengan ridho apa adanya, dengan modal husnuzan dan tawakal yang totalitas hanya kepada Allah. Akhirnya Allah mencukupkan kehidupannya, dan kini buahnya Makkah menjadi negeri yang kaya raya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Yang artinya, dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupinya. Quran surat Thalaq ayat 5. Yang ketiga, sabar dan syukur. Dua sifat utama seorang mukmin adalah sabar dan syukur dimiliki Siti Hajar. Ia sabar menjalani hidup dan kehidupannya dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Dengan sifat syukurnya, Allah senantiasa memberikan solusi dan daripada kesulitannya. Yang keempat, rela berkorban untuk Allah. Profil Hajar sebagai mujahidah terpancar saat dirinya berkorban. Anak satu-satunya diminta untuk dikurbankan kepada Allah yang harusnya lebih dicintai. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Yang artinya, dan orang-orang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Allahu Akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang mengharap ampunan dan ridha Allah. Profil yang ketiga adalah Ismail alaihi salam. Ia lahir dari kandungan orang tua yang saleh dan salehah, maka ia pun tumbuh menjadi seorang anak yang saleh dan luar biasa. Keyakinannya kepada Allah begitu kuat. Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 102 menggambarkan dialog Ibrahim antara Ismail dengan Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail pun menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Benarlah Ismail alaihissalam selalu menepati apa yang dijanjikannya. Karena itu di surat Maryam ayat ke-54 sampai dengan 55 disebutkan, dan diceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Nabi Ismail telah lulus ujian di masa remaja dengan prestasi gemilang dengan berbagai kemuliaannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang mengharap ampunan dan ridha Allah. Kita ambil contoh teladan dari sosok Ismail Allah sebagai berikut. Yang pertama, Ismail rajin belajar sejak kecil hingga dikaruniai ilmu dan hikmah. Yang kedua, selalu berbakti kepada orang tuanya dalam berbagai hal yang baik. Yang ketiga, Ismail adalah sosok yang selalu menepati janjinya sehingga mudah menunaikan perintah Allah. Yang keempat, selalu sabar dan berprasangka baik kepada ketetapan Allah sekalipun di luar nalarnya. Yang kelima, mengutamakan agama dan akhlak dalam memilih istrinya sehingga di keturunan ke-19 melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, selalu mengarahkan keluarganya untuk bertauhid, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Yang ketujuh, istiqomah dalam kebenaran, mendidik anak dan semangat berdakwah, menjadikan ia termasuk generasi Rabbi Radiyah, yakni generasi yang Allah ridhoi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang mengharap ampunan dan ridha Allah. Marilah kita jadikan Dzulhijjah sebagai bulan muhasabah tahunan. Apakah banyak amal soleh atau amal salah? Janganlah kita sia-siakan kesempatan emas ini, karena boleh jadi ini adalah Dzulhijjah terakhir untuk kita. Boleh jadi tahun depan Dzulhijjah tiba, namun kita sudah telah tiada. Imam Tirmizi meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser dua tapak kaki seorang hamba sehingga ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah umurnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua adalah ilmunya, apa yang ia amalkan. Yang ketiga adalah hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana dia belanjakan. Yang keempat adalah jasadnya, pada apa ia gunakan. Maka pendengaran, penglihatan, lisan, pikiran, perasaan, tangan dan seluruh anggota tubuh ini semuanya akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Setelah Dzulhijjah, kesempatan emas kedua adalah adanya wabah corona yang telah melanda dunia. Siapa yang beramal soleh, terutama sedekah di tengah wabah ini, baik sedekah harta, tenaga dan ilmu, maka akan jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan kondisi normal. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sama di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya dan perang sebelum penaklukan Makkah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Quran Surat Al-Hadid ayat 10. Begitu pula saat ini berbagai kesulitan, kekurangan dan berbagai musibah kita rasakan bersama. Oleh karena ini, setiap sedekah, kepedulian dan pengorbanan menjadi lebih besar dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kondisi normal. Namun demikian, keikhlasan harus tetap dijaga, karena yang sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, akan tetapi ketakwaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang merindukan cinta dan kasih sayang Allah, melalui hikmah Arafah dan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah ini, marilah kita wujudkan persatuan dan kesatuan kaum muslimin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah seraya berjamaah dan janganlah berpecah belah. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Dan hidup berjamaah dan berimamah adalah pola kehidupan para nabi dan rasul. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang tidak akan ada kedengkian atas mereka hati seorang muslim: ikhlas beramal karena Allah, menasihati imamul muslimin, dan menepati jamaah muslimin. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2582 sahih. Permasalahan muslimin dimanapun berada adalah masalah yang harus kita pecahkan bersama. Demikian pula Masjidil Aqsa adalah kehormatan kita, namun hingga kini masih dalam kekuasaan Zionis Israel, laknatullah alaihim. Hamba-hamba Allah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tundukkan hati, pusatkan pikiran, dan tanamkan rasa tawadu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nikmati, alhamdulillah hamdan katsiran, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafina wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalim wa ajimi sultanik. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Zat yang Maha Perkasa, pagi ini kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan penuh keyakinan dan dosa. Wahai Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Adil, ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk meneladani keluarga Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, Dzulhijjah tahun ini kami jalani di tengah wabah corona. Kami menjadi lalai dengan azab-Mu, dengan neraka-Mu. Mereka terlalu fokus dengan pandemi ini. Ya Allah, masukkanlah kami kepada golongan hamba-hamba yang saleh. Satukanlah kami dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Tikaplah kami di pangkuan-Mu dengan cinta, ampunan dan ridho serta karunia-Mu. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.